A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Sidik Amrullah. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi, NIM 201090901046. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman, ilmu, dan amal. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, marilah pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani dan berkah yang begitu banyak bagi kehidupan kita. Kemudian sholawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Dia telah rela berselimutkan pedang, berhujankan anak panah, bermandikan darah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Baiklah, yang pertama yaitu materi tentang iman. Iman secara etimologis berarti percaya. Perkataan iman diambil dari kata kerja amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Perkataan iman yang berarti membenarkan itu disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 62, yang bermaksud Dia Muhammad itu membenarkan, mempercayai kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman. Iman itu ditujukan kepada Allah, kitab-kitab, dan Rasul. Iman itu ada dua jenis, iman hak dan iman batil. Definisi iman berdasarkan hadis merupakan tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan, merupakan suatu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar, segala isi hati, ucapan, dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang-orang yang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan segala tindakannya sama. Maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur, atau orang yang memiliki prinsip, atau juga pandangan dan sikap hidup. Para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman ini, antara lain, seperti diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, iman itu diucapkan dengan lidah dan kepercayaan yang benar, dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu berkata, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Imam Al-Ghazali menguraikan makna iman, pengakuan dengan lidah, membenarkan pengakuan itu dengan hati, dan mengamalkan dengan rukun-rukun. Iman memiliki tingkatan. Dalam Islam dikenal beberapa tingkatan seseorang dalam keyakinan beragama. Di antaranya adalah Muslim, orang mengaku Islam. Kadar keimanannya termasuk yang terendah, sebatas pengakuan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Belum ada bedanya dengan iblis, yang juga meyakini bahwa Allah adalah Maha Esa. Kemudian mukmin, orang beriman yang mengkaji syariat Islam sehingga meningkat wawasan keislamannya. Selanjutnya muhsin, orang yang memperbaiki segala perbuatannya agar menjadi lebih baik. Terus mukhlis, orang yang ikhlas dalam beribadah, hidupnya hanya untuk mengabdikan kepada Allah. Yang terakhir muttaqin, orang yang bertakwa. Tingkatan ini adalah yang tertinggi di antara tingkatan yang lainnya. Kemudian materi yang kedua yaitu ilmu. Ilmu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berpikir, berusaha lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ketiga cabang itu terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Berbeda dengan pengetahuan,
Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah, sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. Yang pertama yaitu objektif. Ilmu harus memiliki objek, kajian yang terdiri dari satu golongan, masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif, bukan subjektif, berdasarkan subjek penelitian atau subjek penunjang penelitian. Yang kedua yaitu metodis, adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya, harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Secara umum, metodis berarti metode tertentu yang digunakan umumnya merujuk pada metode ilmiah. Yang ketiga yaitu sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga. Kemudian yang keempat, universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum, tidak bersifat tertentu. Contoh, semua segitiga bersudut 180 derajat. Karenanya, universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan, ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumuman yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam, mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu, untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial harus tersedia konteks dan tertentu pula. Selanjutnya, yang ketiga yaitu materi amal. Amal berasal dari bahasa Arab yang berarti mengamalkan, berbuat, atau bekerja. Kata ini sering dipertukarkan dengan sedekah. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal saleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah, sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ini mencangkup semua yang bermanfaat bagi manusia seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban manusia. Misalnya, pengembangan sains akan memberikan kemudahan dalam lapangan praktis manusia. Demikian juga pengembangan ilmu-ilmu sosial akan memberikan solusi untuk pemecahan masalah-masalah di masyarakat. Keutamaan orang-orang yang berilmu dan beriman sekaligus diungkapkan Allah dalam ayat-ayat berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar 39 ayat 9. Imam Ibnu Athaillah mengajak kita merenungkan tentang hakikat amal. Beliau berkata, tanda orang yang menggantungkan dirinya pada amal ialah berkurangnya pengharapan pada Allah manakala ia bersalah. Amal adalah perbuatan manusia. Amal pada
garis besarnya terbagi dua, yaitu amal lahiriah dan amal batiniah. Amal lahiriah yaitu perbuatan manusia yang berhubungan dengan duniawi, sedangkan amal batiniah adalah perbuatan-perbuatan manusia yang berhubungan dengan ukhrawi seperti berzikir, sholat, puasa, dan lain-lain. Kedua amal tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap suasana hati manusia. Apabila perbuatan lahiriah mempengaruhi suasana hati, maka orang tersebut bersandar pada perbuatan lahiriah yang kecenderungannya kepada duniawi. Apabila amalan batiniahnya mempengaruhi suasana hati, maka hati tersebut bersandar pada amal batiniah. Dan ketika masih suasana hati masih dipengaruhi oleh amal, maka hati tersebut belum merdeka. Hati yang merdeka adalah hati yang sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati bergantung total pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkannya diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baginya banyaknya amal yang ia lakukan tidak akan mempengaruhi ketentuan Allah. Dia ridho menerima semua ketentuan yang Allah berikan padanya. Dalam menyikapi antara pengaruh amal terhadap seseorang, Ibnu Athaillah membagi 3 golongan, yaitu pertama, orang-orang yang bergantung kepada sepenuhnya. Orang-orang yang bergantung kepada amal sepenuhnya, orang-orang ini pandangan bahwa amal lah yang akan menentukan apa yang ia dapatkan. Dalam hal ini, perkara duniawi, orang-orang ini akan mengerahkan potensi yang dimiliki untuk meraih hasil yang ia inginkan. Ia akan mengerahkan semua kemampuannya, baik itu kepandaiannya atau dengan jaringan untuk mendapatkan hasil yang diperoleh. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan kekecewaan manakala hasil yang ia dapatkan tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal ia sudah mengerahkan semua kemampuan, dia akan merasa bahwa Allah tidak memberikan rahmat kepadanya dikarenakan keinginan dia tidak sesuai dengan hasil. Ketika ia berhasil mewujudkan keinginannya, maka ia akan merasa bahwa amalannya lah membuat dia meraih keinginannya. Dan dalam kondisi seperti ini, orang ini cenderung sombong dan membanggakan diri. Dalam perkara ukrawi, orang-orang yang mengandalkan amal mempunyai pandangan bahwa amal lah yang akan membuat dia mendapatkan nikmat di akhirat. Upaya ia adalah memperbanyak amalan-amalan batiniah seperti banyak sholat sunnah, puasa, dan lain-lain. Maka ketika beramal, sebenarnya amal yang dia lakukan bukan karena Allah, tetapi karena kepentingan dia agar ia dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. 2. Orang-orang yang menjadikan amal mereka sebagai alat untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini adalah makam kedua dari kondisi jiwa manusia. Orang-orang ini keinginannya sudah tidak cenderung lagi terhadap hal-hal duniawi dan ukhrawi. Amal yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk mendekatkan diri dengan Allah, tanpa melihat apa yang ia dapatkan dari amalannya. Banyaknya amal yang ia lakukan tidak dijadikan sebagai alat tawar-menawar dengan Tuhan, agar Tuhan memenuhi semua kehendaknya. Kehendak dia mengikuti kehendak Tuhan. Orang ini memiliki kepercayaan bahwa dengan memperbanyak amal kebaikan, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Ketika dia dalam kondisi sedang beramal seperti banyak berzikir, sholat sunnah, dia merasa bahwa Allah sedang merahmatinya. Namun ketika ia tergelincir dengan perbuatan dosa, ia merasa jauh dari rahmat Allah dan dia merasa berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah melarang kita untuk berputus asa. Allah berfirman, "Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Surat Yusuf ayat 87. Kemudian yang ketiga, golongan arifin. Ini adalah makam ketiga dari penyikapan amal. Orang-orang arif adalah orang-orang yang sudah tertanam dalam jiwanya kalimat tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Surat Asy-Syaffat ayat 96. Manusia yang termasuk golongan ini adalah manusia-manusia yang sudah tidak menganggap bahwa sebanyak apapun amal yang dilakukan
tidak akan ia jadikan sebagai alat untuk mengintervensi kehendak Allah. Mereka menganggap bahwa amal yang ia lakukan adalah sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi dia hidayah dan taufik. Akhirnya dia bisa berbuat baik. Karena Allah tidak memberikan hidayah dan taufik, kalau Allah tidak memberikan hidayah dan taufik, mana mungkin ia bisa melakukan perbuatan baik. Mungkin sampai di sini penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.